QR code. Mau ke minimarket, mau pakai pembayaran online, tidak ada lagi pembayaran yang ribet. Dan pemirsa, gambar terkini juga kami hadirkan kepada Anda adalah persiapan dari pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang akan menuju ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk mendaftar ke KPU sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Di mana nanti direncanakan ini bersama para pendukung dan juga baik dari partai maupun para simpatisan ini akan mengantarkan pasangan Khofifah Emil menuju ke KPU Provinsi Jawa Timur tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti menurut rencana, selain diantar oleh simpatisan, nanti Khofifah juga akan menggunakan atau menaiki motor listrik sebagai salah satu perwujudan misi dari pasangan Khofifah Emil untuk mewujudkan green energy di Provinsi Jawa Timur. Jadi memang kalau kita lihat ini hampir dalam waktu yang bersamaan. Hari ini pasangan Khofifah Emil dan juga Ahmad Tadsyasin menuju ke KPU Provinsi untuk menyerahkan pendaftaran mereka. Tapi memang yang sedikit ada kejutan, hari ini pasangan Ahmad Tadsyasin ini, Ahmad Lutfi dan Tadsyasin didampingi oleh calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Nah, di tahap awal ini, Mbak Titi, apa yang sudah mulai bisa terlihat nih kerawanan yang perlu diwaspadai? Ya, jadi kalau dari sisi rawan tinggi ya itu ada 5 provinsi dari data Bawaslu, yaitu NTT, lalu Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Tapi Mas Iqbal, ini kan data yang dikumpulkan sebelum konfigurasi pencalonan muncul dan sebelum ada putusan MK. Jadi pengumpulan datanya cukup lama nih, berdasarkan refleksi pengalaman pemilu dan pilkada terdahulu dan kondisi terbaru saat data dikumpulkan. Tapi kan mulai 20 Agustus konfigurasi politik kita dinamikanya turbulensinya luar biasa ya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi dan Partai Buruh serta Partai Gelora. Nah, dalam konteks itu misalnya contoh soal kontestasi ya. Kontestasi itu yang diukur spesifik yang dirilis oleh Bawaslu itu kan salah satunya pencalonan. Nah, di dalam pencalonan itu ada 7 indikator. Yang pertama adalah berkaitan dengan potensi keberadaan calon petahana. Lalu yang kedua, calon yang memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian calon yang memiliki hubungan kekerabatan antar wilayah. Calon dari unsur aparatur sipil negara, TNI, Polri, adanya rotasi jabatan, lalu potensi KTP ganda, ini kalau persorangan ya, dan kepengurusan ganda partai politik. Nah, dari indikator tadi kalau kita lihat misalnya contoh Jawa Tengah itu ada hampir mayoritas ada ya, dua-duanya berlatar belakang TNI Polri. Yang satu TNI, yang satu Polri. Yang berikut adalah hubungan kekerabatan. Nah, hubungan kekerabatan ini kalau kita lihat tadi Mas Gibran ya, datang mengantar, ini kan ada pesan politik yang sangat kuat, nggak main-main nih. Ini pertarungan yang betul-betul jadi battleground begitu ya antara kekuatan politik mayoritas di Jawa Tengah yaitu PDIP dengan kemudian kekuatan politik yang setidaknya menang saat ini di sisi eksekutif. Jadi ini juga harus diwaspadai terutama potensi benturan massa nanti saat kampanye nih. Karena kan setelah pencalonan 22 September penetapan pasangan calon tetap oleh KPU, lalu kemudian pengundian nomor urut sehari setelahnya 24, 25, 26 masa tenang, 27 kita mulai kampanye. Gitu. Jadi betul-betul kita satu sisi menarik sih, karena ketika kompetisinya sangat kompetitif, melibatkan aliran dan ideologi politik, hal-hal yang sifatnya transaksional bisa dicegah. Politik uang tidak akan terlalu bekerja karena orang terafiliasi secara kuat pada pilihan politik di antara para kubu yang berkontestasi di pilkada. Kalau itu hal positifnya ya. Tapi kemudian tantangannya adalah tadi potensi benturan massa, lalu potensi politisasi ASN dan penyelenggara pemilu karena dia berada di battleground ya, di arena pertempuran politik yang sangat sengit dan juga potensi intimidasi, politisasi hegemoni identitas itu yang harus diwaspadai. Betul, ini 2 jenderal ya, 2 bintang nih istilahnya dari TNI dan juga Polri, perang bintang istilahnya Mbak Titi. Itu yang menarik karena memang kalau kita melihat nama Andika Perkasa, meskipun beliau adalah tokoh nasional, secara nasional sudah dikenal. Tapi di sisi lain kalau di Jawa Tengah kita berbicara konteksnya Jawa Tengah kan Ahmad Lutfi ini sudah terlebih dahulu mempopulerkan diri. Kalau kita lihat mungkin Mbak Titi kalau main ke Jawa Tengah karena banyak sekali penjabat dan balihonya itu sudah di mana-mana. Artinya masyarakat itu sudah tersosialisasikan dengan sosok Ahmad Lutfi ini sendiri. Nah, apakah itu juga menjadi pemicu kerawanan di grassroots, di akar rumput yang mungkin akan menjadi benturan?
Betul sekali. Dan di Jawa Tengah itu kan kandang banteng, itu daerah PDIP, daerah merah. Makanya yang diusung sebagai cagup-cawagup itu kan dua-duanya bisa disebut kader PDIP. Dan dulu Gibran adalah kader PDIP. Nah, jadi disitulah tensi pertarungan itu dari sisi elit dan juga akar rumput akan betul-betul bertemu. Apalagi kan ini partai mayoritas ya, pengusung Ahmad Lutfi dan Taci Yassin ini banyak sekali yang berada di belakangnya. Dan kalau kita lihat pertanyaannya, kalau semua yang mengantar ini kan adalah pimpinan partai politik, karena dia harus didaftarkan oleh pengurus partai tingkat provinsi. Pertanyaannya, Mas Gibran tuh pengurus elit partai provinsi bukan? Kan bukan. Nah, jadi dari sini saja sebenarnya side war-nya sudah dimulai untuk kontestasi di Jawa Tengah, karena dia basis politik yang Pak Jokowi dari Solo, membangun karir juga dari Solo, Mas Gibrannya juga wali kota Solo walaupun kemudian menjadi cawapres. Tapi itu ya pertarungan antara merah dan Jokowi kalau dalam konteks kasat mata kita melihat bagaimana Gibran sampai harus datang mengantarkan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin ya. Jadi ini yang memang ini rawan pencalonan, saya kira itu dalam konteks pemenuhan persyaratan dan lain sebagainya bisa jadi tidak akan ada masalah. Tetapi ekses yang akan mulai terasa itu adalah di masa kampanye. Ya paling mudah itu kan adalah perang sosial media. Ini sebelum masa kampanye nih menuju penetapan pasangan calon 22 September, pasti yang namanya perang di sosial media itu sudah akan sangat ramai, termasuk juga penetrasi di akar rumput itu sudah dimulai. Walaupun KPU belum akan menetapkan siapa yang jadi pasangan calon tetap, baru 22 September, agak panjang nih kan prosesnya ya, kurang lebih hampir 1 bulan. Tetapi yang namanya perang narasi di media sosial, lalu jargon-jargon dan narasi di akar rumput itu pasti sudah akan mulai. Mbak Titi, saya agak dejavu ya soal netralitas dan juga keberpihakan. Nah, apakah kita sebagai masyarakat tentu kita selalu menyuarakan kepentingan publik karena di sini kita berhak mendapatkan demokrasi yang paling murni begitu ya. Kalau melihat seperti ini, apa pesan yang ingin coba dikirimkan? Bukankah itu mengirimkan sinyal atau mengirimkan ambiguitas soal sikap mungkin ketidaknetralan atau keberpihakan? Dan apakah itu sebenarnya kalau dari segi etika atau segi etis gimana? Kalau kita belajar dari Pilpres 2024 ya, yang paling kita khawatirkan adalah kita harus mengakui nih, kita harus itikat baik dulu kan ingin berbenah, adalah kekhawatiran replikasi kontestasi 2024 di Pilkada. Karena bagaimanapun walaupun banyak yang mengatakan tidak ada politisasi birokrasi, tidak ada politisasi bansos, faktanya itu ada begitu. Dan bahkan Kemendagri, KPK kan mengatakan jangan bagi-bagi bansos ketika ada irisan tahapan pilkada. Itu kan salah satu rekomendasi mereka menjelang pilkada ya. Jadi harapan kita adalah cara-cara yang digunakan pada saat Pilpres, walaupun Mahkamah Konstitusi bukan mengatakan tidak ada, tetapi dia bilang instrumen hukum yang ada itu tidak cukup mampu untuk menjangkau itu. Termasuk juga partisannya penyelenggara negara. Ini kan kalau kita lihat, ini kan didukung oleh kekuatan-kekuatan politik yang sekarang juga masih menjadi pejabat negara. Apakah ketum yang sebagai menteri, ataukah orang-orang elit yang menjadi menteri, atau kemudian orang-orang yang sedang menjabat pada posisi-posisi penting kementerian dan lembaga negara yang ada. Jangan sampai yang terjadi adalah partisannya penyelenggara negara tanpa kemudian mengikuti rambu-rambu kompetisi yang jujur, adil, dan demokratis. Misalnya soal izin kampanye. Perjalanan ke daerah, tapi ke kantong-kantong yang dia punya kandidat. Tujuannya untuk kemudian program pemerintah, kegiatan pemerintahan, tapi di lapangan dia berkampanye. Nah, hal-hal seperti itu masyarakat di daerah, ayo kita lebih kritis. Jadi kita ingin kompetisi itu yang kompetitif, yang bebas dan adil. Kalau memang mau kampanye, ajukan cuti. Ada ketentuannya itu. Boleh mereka cuti. Nggak dilarang menteri cuti untuk kampanye pilkada. Tapi ada aturannya. Boleh presiden kalau misalnya kemudian ada ketentuannya juga yang harus dipatuhi. Tapi jangan kemudian agenda kenegaraan menggunakan struktur birokrasi dan fasilitas kenegaraan, tapi diselipi oleh kampanye-kampanye terselubung. Jadi satu sisi saya bersyukur pilkada 2024 ini dinamikanya sangat kompetitif. Apalagi salurannya dibuka oleh MK menjadi lebih inklusif. Tapi di sisi yang lain, kontestasi yang kompetitif, yang sengit itu juga bisa melahirkan potensi tadi konflik dan
penyalahgunaan fasilitas jabatan ataupun pemerintahan. Gitu. Soal penyalahgunaan fasilitas dan juga mungkin wewenang ya, ada abuse of power yang mungkin dilakukan. Mbak Titi, idealnya itu seperti apa sih kalau kita lihat? Kita yakin ya masing-masing calon pasti punya kelebihannya masing-masing dan mereka punya etikat baik pasti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui visi misi mereka jika memang itu diwujudkan begitu. Nah, pada saat pendaftaran ini kan awal ya. Betul. Dari awal saja kan sebenarnya sudah menunjukkan udah panas dan menunjukkan bagaimana sikap mereka. Bagaimana posisi mereka terhadap soal mungkin etika, soal ketaatan kepada peraturan, soal itikat baik untuk mencegah kerawanan itu terjadi. Idealnya itu seperti apa sih pada saat calon-calon ini mendaftar ke KPU? Apakah memang sebenarnya tidak salah didampingi tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk meningkatkan suara sejak awal? Seperti apa etisnya idealnya? Iya, kalau secara etika, karena kan ini kita akan melakukan transisi kekuasaan ya. Jadi ada kepemimpinan baru yang akan menjabat yang sebenarnya kalau kita harus akui di pemilu kemarin, Pilpres kemarin itu masih ada luka kan terkait dengan proses pencalonan dan juga kontestasi. Ya mestinya itu diredam dengan citra sebagai pemimpin milik semua. Nah, agenda-agenda politik praktis yang menunjukkan keterbelahan itu mestinya dihindari. Ini kalau saya ya, misalnya posisi Mas Gibran sebagai cawapres terpilih yang bukan tanpa kontroversi, nah itu mestinya dinetralisir karena dia akan menjadi pemimpin semua saat menjadi cawapres. Tapi kan ternyata di masa jeda menuju pelantikan 20 Oktober yang bersangkutan menggunakan momen itu untuk menunjukkan posisi politik ya. Jadi sebenarnya perwakilan dari parpol saja itu sudah cukup untuk mengantar. Memang persyaratan idealnya itu. seperti itu. Idealnya seperti itu. Simpatisan juga tidak apa-apa ya. Tapi ini ketika hadir langsung ya mau tidak mau dia mempertinggi atau mempertajam garis kompetisi itu ya. Apalagi kan kemudian mantan kader dari PDIP yang dilawan juga adalah pasangan calon yang all PDIP kader gitu ya. Semuanya kader PDIP kan warna merah semua. Andika Perkasa dan juga Mas Hendi begitu ya. Nah, jadi itu juga sudah jadi salah satu early warning yang harus diantisipasi pengawas, aparat keamanan dan lain sebagainya. Sudah tidak bukan tersirat lagi ya. Sudah, ini sangat eksplisit begitu tersurat. Termasuk juga ya pesan-pesannya menurut saya para pasangan calon harus menyampaikan pesan yang adem dan juga penuh dengan konsep gagasan. Tidak usah terlalu banyak bunga, tapi mau bawa apa buat daerah, dan kedua serukan kampanye yang betul-betul damai, yang jujur, yang adil. Jadi mulai di pertemuan ini yang disorot oleh banyak pihak, bicarakan gagasan, bicarakan program, visi misi, dan meminta untuk tidak menggunakan politik hegemoni identitas atau politisasi identitas dan juga tidak menyebarkan hoax. Itu juga salah satu yang mungkin menjadi sumber kerawanan ya. Berarti itu juga yang coba kita suarakan bersama, kita gelorakan bersama melalui layar Metro TV adalah tadi Mbak Titi sudah sebutkan pemilu itu harus berlangsung pilkada ini harus berlangsung damai, jurdil, kemudian juga fokusnya pada program dan gagasan dan pada visi dan misinya. Kita tidak ingin mungkin beberapa elemen masyarakat masih agak gimana gitu kalau mengingat Pilpres kemarin ya.